Dina Dianti, Elika Sisi Ramadhani, Julia Rasali, Muhammad Erik Zahir, Muhammad Zaki Fauza Sanjaya, Muhammad Aksel Jafir, Najwa Rifda Sabila, Putri Rukayat Fatimah. Mana materi hari ini kita bahas tentang bank dan lembaga keuangan. Bank dan lembaga keuangan. Ya. Ada pernah dengar tentang bank? Siapa yang tahu bank itu apa? Fungsi bank itu apa? Kalau dulu itu ya orang menyimpan di celengan, di bangku, di bawah bantal dan sebagainya. Ya. Tapi zaman canggih pada tahun 1998 atau sebelumnya itu bank-bank itu berjamur. Ya. Bank itu banyak sekali. Kenapa? Karena akses kemudahan untuk mendirikan bank itu sangat mudah. Dengan uang 2 miliar orang bisa bikin bank. Ya, dengan modal 4 miliar orang bisa bikin bank. Karena ketika itu aturan-aturannya tidak terlalu ketat, tidak seperti sekarang. Nah, bank makin menjamur dan sebagainya, sehingga kurang kontrol dari pemerintah. Kurang kontrolnya apa? Terutama di bidang pengawasan. Sehingga ada beberapa bank nakal yang memanfaatkan kondisi itu untuk kepentingan pribadi. Yang kredit-kredit, ya yang minjam kebanyakan dari kolega-kolega mereka. Yang pada akhirnya bukannya bayar tiap bulan, malah uangnya dibawa kabur. Dan inilah yang menunjukkan terjadinya krisis moneter, ya, krisis ekonomi. Terjadi kolek. Yang pertama dihantam adalah lembaga keuangan, ya, salah satunya bank. Begitu antri, rakyat. Ini yang terjadi. Ya, dalam kondisi yang canggih seperti ini, ada beberapa masyarakat yang barangkali lebih percaya menyimpan uang di dalam rumah. Padahal resikonya sangat besar. Kebanjiran, kebakaran, kalau lagi apes, kemalingan dan sebagainya. Maka dari itu dengan adanya bank ini salah satunya adalah untuk menyimpan uang-uang Anda yang simpan di bank itu akan aman, ya, dan bank akan bertanggung jawab ketika terjadi masalah, ya, terhadap simpanan Anda, bank akan bertanggung jawab. Contohnya, manakala bank itu mengalami failing atau cash flow-nya tidak maksimal dan sirkulasi uangnya bermasalah, maka bank memberikan jaminan kepada Anda bahwa uang Anda itu tetap aman, ya, tidak bakalan hilang. Bahkan pemerintah memberikan jaminan, ya, kepada para bank yang bermasalah itu akan dibantu dalam bentuk pinjaman, ya, yang diberikan kepada pengusaha-pengusaha kecil, yang tujuannya untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Ya, jangan salah. Kenapa ekonomi kita bertahan? Karena ada pengusaha-pengusaha kecil. Ya, dalam situasi kondisi yang 2 tahun yang lalu COVID, kita masih bisa bertahan. Karena ekonomi kecil menopang itu. Sementara pengusaha-pengusaha besar dia mengalami kolap, pabrik-pabrik, ya, adanya ketidakpastian, dan akhirnya banyak sekali pemutusan hubungan karyawan atau PHK itu terjadi, ya. Tetapi sebaliknya justru ekonomi ke bawah yang mendongkrak pengusaha-pengusaha ke bawah. Nah, ini yang akhirnya menjadi salah satu alat ukur. Kita sudah bahas tentang lembaga keuangan. Poin yang pertama adalah perbankan, ya. Kita sudah bahas bank konvensional, bank syariah, ya, dari fungsi, definisinya dan kegiatannya apa saja. Oleh karena itu barangkali
sebelum di closing atau ditutup, mungkin ada anak-anakku yang barangkali yang belum paham atau ingin ditanyakan sesuatu, terutama yang berkenaan dengan materi ini, bisa siapkan. Ya. Bank BPR itu apa ya? Bank BPR itu bank perkreditan rakyat, ya. Ya contohnya banyak bank perkreditan rakyat, ya. Bank Simpedas kalau di daerah itu ada, Bank Sumatera Utara, Bank DKI juga termasuk. Namun perbedaannya adalah kalau Bank BPR itu hanya menerima deposito berjangka. Dia tidak menerima misalnya menyimpan batangan emas, ya, menyimpan sertifikat tanah yang puluhan hektar dan sebagainya, ya. Tetapi poin yang terpenting di BPR itu adalah salah satunya bagaimana melayani masyarakat, baik itu simpan pinjam atau melayani usaha-usaha kecil, ya. Jadi kalau Anda punya usaha kecil, sebaiknya pinjami ke BPR, ya. Sebenarnya ke Bank BI juga bisa, cuman angkanya mungkin lebih kecil kalau di BPR, ya, seperti itu diantaranya. Jadi BPR itu adalah bank perkreditan rakyat, ya. Dia hanya menerima deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya. Tapi kalau dia berhubungan dengan jaminan tanah yang sekian hektar dan sebagainya, itu biasanya dia tidak menangani. Mungkin barangkali itu yang bisa saya jawab. Ada pertanyaan lain mungkin barangkali? Tidak? Ya, mudah-mudahan hari ini paham. Sebagai kesimpulannya, sekali lagi, ya, insya Allah materi pekan depan kita akan bahas tentang otoritas jasa keuangan, dan itu bagian dari lembaga keuangan, ya, atau lembaga yang bukan perbankan, ya. Otoritas itu independen, tidak ada kaitannya dengan pemerintah, dia terpisah. Mungkin itu aja barangkali yang bisa Bapak Firman sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, ya, tolong dipelajari. Untuk pertemuan berikutnya kita bahas OJK, lalu di akhirnya kita akan berikan tugas mandiri dalam bentuk tugas kelompok, ya. Pembahasannya nanti kita atur melalui ketua kelasnya, koordinatornya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.